Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hesek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++ ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang operator relasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang operator logika ya, atau sebut saja dalam pemrograman itu operasi boolean. Nah, jadi kita mesti tahu dulu nih, kira-kira operator logika itu seperti apa. Jadi operator logika itu merupakan operasi ya, operasi yang hanya akan menghasilkan dua nilai, yaitu true atau false. True ini kalau dalam bahasa Inggris kan kalau kita artikan kan benar. Sedangkan false itu kalau kita artikan itu artinya salah. Nah, artinya dia cuma iya bener ya kan, nilai nilai dari operasinya itu cuma bener atau salah. Udah, gitu doang. Ya kan? Nah, jadi kurang lebih seperti itu konsepnya ya kan. Nah, sekarang kita akan mulai saja ya. Pertama-tama kita awali dengan include IOStream dulu ya. Aduh, ini lag ya. Ini kita isi dulu include IOStream-nya karena kita ngodingnya di C++ ya, bukan di Python. Kalau di Python gak usah pakai beginian, langsung aja satset ya. Oke, kita bikin di dalam fungsi main aja ya, mungkin enaknya. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi teman-teman pasti udah pada kenal dengan salah satu tipe data primitif ya, karena udah pernah kita bahas juga ya kan sebelumnya ya kan, di video sebelumnya ya kan, yang fokusnya tuh ngebahas tentang tipe data primitif. Nah, jadi tipe data yang kita maksud adalah tipe data bool. Nah, jadi tipe data bool ini merupakan tipe data yang akan menampung dua nilai saja, yaitu true atau false. Nah, jadi tipe data bool ini merupakan tipe data yang akan kita pakai ya dalam melakukan operasi boolean. Ya kan, namanya juga bool ya kan, itu singkatan dari boolean ya kan, tapi nggak bisa ya kan, kita tulis boolean seperti ini nggak bisa, tapi sampai bool aja ya kan. Nah, misalnya di sini kita pengen ngasih variabel a misalnya di sini. Nah, terus kita tulis ya kan dengan nilai true, maka dia bakal bernilai true si a ini. Atau kalau misalnya kita nilai false, maka dia akan bernilai false si a ini. Nah, terus gimana kalau misalnya ternyata tipe datanya kan boolean, tapi kita malah ngasih angka 17 misalnya ya kan, bukan berupa angka true atau false, tapi kita kasih berupa angka bilangan bulat gitu ya kan. Jadi nilai yang kita masukkan itu adalah nilai bilangan bulat, bukan nilai true atau false ya kan, kayak gini ya kan. Maka yang terjadi ya kan adalah si compiler akan memaksa nih angka 20 ini itu jadi nilai true ya kan. Nah, gitu. Jadi 20 ini tuh bakal diubah, dikonversikan secara otomatis menjadi true ya kan. Nah, terus kalau misalnya kita pengen mengonversikannya jadi false itu gimana ya kan? Caranya adalah kita isi dengan angka 0 ya kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ya gini ya teman-teman, kalau misalnya nih ya kan kita ngasih angka ya, ngasih angka selain angka 0, maka itu bakal dianggap true ya kan. Compiler akan memaksa ya kan, memaksa angka 20 misalnya itu jadi true ya kan, diubah jadi true ya kan. Sedangkan kalau 0 ini pasti bernilai false sudah ya kan. Nah, gitu. Karena sejatinya ya kan, compiler itu kalau mencetak suatu argumen, itu suatu argumen yang bernilai true atau false ini, itu sebenarnya compiler itu bukan mencetak true atau false, tapi angka 1 atau angka 0. Coba nih kita tes nih ya. Kita coba si out A ya, kira-kira yang dicetak ini true kah atau angka 1? Nah, 1 ya teman-teman. Jadi simbol true ini 1 ya kan, sedangkan false itu adalah 0 ya kan. Nah, gitu. Jadi compiler itu nggak akan mencetak
ya kan nilai true, ya kan tulisan true di sini atau tulisan false di sini, enggak ya. Compiler hanya akan mencetak simbolnya aja, ya kan. Simbol true ini apa? 1. Kalau false apa? 0, ya kan. Nah, berarti itu yang dicetak oleh compiler, ya kan. Nah, karena simbolnya ini berupa angka, maka secara otomatis, ya kan, compiler mendeteksi kalau angka selain 0, ya kan, seperti 20, ini berarti true, ya kan. Karena kenapa? Karena 20 kan bukan 0, ya kan. Nah, sedangkan kalau 0 itu kan itu lambangnya false, ya kan. Maka ya kan selain lambangnya false tadi itu bakal dianggap true. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalnya ternyata kita pakai bilangan bulat yang negatif misalnya. Nah, min 6. Kita lihat ya. Kita coba run. Apakah dianggap true? Nah, tetap dianggap true ya. Ya kan, jadi mau negatif mau positif itu sama aja, ya kan, bakal dianggap true pada akhirnya, ya kan. Nah gitu, kecuali kalau misalnya kita isi dengan angka 0, ya kan. Nah baru dia bakal bernilai 0, ya kan. Nah tapi ya kan aku penasaran, ya kan, gimana kalau misalnya kita isi dengan string, ya kan. Ini aku belum pernah coba, ya kan, belum pernah aku bongkar, ya kan. Jadi mari kita coba bongkar bareng-bareng ya. Di sini kita misalnya kasih string test, kira-kira gimana nih. Ternyata dianggap true juga ya teman-teman. Jadi walaupun string ya kan, sekalipun tetap dianggap true. Tapi kalau misalnya kosong kayak gini, itu gimana ya? Mari kita lihat. Ternyata tetap dianggap true ya teman-teman. Nah berarti ya kan nggak ada cara nih, ya kan. Nggak ada cara nih buat mengonversi ke angka false, ya kan, ke nilai false, ya kan, kalau misalnya kita pakai string nih, ya kan. Tapi kalau misalnya pakai bilangan bulat itu ya tinggal tulis aja 0, ya kan, kayak gini, ya kan, maka dia otomatis jadi false, ya kan. Nah gitu ya teman-teman, jadi kayak benar-benar dipaksa habis-habisan gitu, ya kan, sama compiler, ya kan. Semua nilai selain angka 0, ya kan, entah itu string, entah itu bilangan bulat, entah itu bilangan real, ya kan, misalnya, ya kan, kayak 6.5 misalnya, ya kan, itu bakal dianggap 1, ya kan, dianggap true, ya kan, semuanya. Tapi kalau misalnya bilangan realnya itu ternyata 0,5, itu kira-kira gimana ya? Mari kita coba ya. Kita lihat. Oke. Nah, ternyata dianggap true ya, tetap ya, teman-teman. Jadi walaupun 0 ya kan di sini, ya kan, tapi karena ada koma ya, ada koma 5-nya, ya kan, jadi tetap dianggap true ya teman-teman. Jadi benar-benar harus bilangan bulat 0, ya kan, kalau pengen dianggap false. Nah jadi kurang lebih seperti itu, ya kan. Sedikit gambaran tentang nilai true dan nilai false ya. Nah sekarang kita akan mulai masuk ke operasi-operasi dasarnya ya. Nah jadi operasi yang pertama yang akan kita kenalkan itu adalah operasi AND ya. Nah seperti ini. Atau kalau misalnya kita males ngetik AND, ya kan, kita bisa ganti dengan simbol kayak gini, simbol dan seperti ini, sebanyak 2 ya, ya kan. Nah seperti ini, ya kan. Nah gitu ya. Jadi maksudnya AND ini apa? AND ini artinya, ya kan, kalau misalnya kedua argumen itu sama, ya kan, kedua argumen itu sama, ya kan, sama-sama false, maka dianggap false. Kalau misalnya kedua argumen itu beda, ya kan, kayak misalnya false and true misalnya, maka itu nilainya adalah false, ya kan. Nah misalnya ya, kita kasih contoh deh, ya kan, di sini kita kasih contoh true dan false di sini, ya kan. Nah maka outputnya, ya kan, nilai A-nya itu adalah false. Nah nilainya adalah false, ya kan, seperti ini, ya kan. Nah tapi kalau misalnya nilainya sama, ya kan, nilainya sama, ya kan, tapi ternyata nilainya sama-sama false, maka hasilnya adalah false ya. Hasilnya adalah false seperti ini. Nah gitu. Jadi untuk yang A ini, ya kan, yang A ini kalau misalnya dibalik itu gimana? Sama aja, false juga. Nah terus biar hasilnya true itu gimana, ya kan. Nah biar nilainya jadi true, maka kita harus true dua-duanya, ya kan. Nah true dua-duanya gini baru, ya kan,
baru hasilnya nanti true ya kan, hasil operasinya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi ini untuk n ya kan. Nah mungkin kita coba buktikan dengan cout ya. Kita coba cout A, oke, baru B ya, baru setelah itu C. Oke, nah mari kita coba. Nah kan yang bernilai true itu cuma C doang ya, sedangkan A dan B nya itu nilainya false. Kenapa? Karena si A ini nilainya nih beda nih, true dan false beda kan ya kan, maka dia otomatis jadi false. Tapi kalau misalnya sama ya kan, tapi ternyata false keduanya, maka hasilnya adalah false ya. Nah jadi dia akan bernilai benar jika dua-duanya itu true ya. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jadi selain nilai true dan true, maka nilainya false. Nah seperti itu. Nah terus operator yang kedua adalah operator ini ya, operator OR ya. Nah tulisannya kayak gini ya teman-teman, tulisannya OR seperti ini. Atau kalau teman-teman males ya kan ngetik pakai OR, teman-teman bisa pakai ini ya. Nah jadi kalau misalnya kita pengennya pakai simbol ya kan, males ya kan pakai tulisan kayak gini ya kan, pengennya pakai simbol aja, maka pakainya gini ya. Nah ini simbol OR ya kan. Nah kalau OR ini kebalikan dari N ya kan. Kalau OR ini kebalikan dari N ya kan, maka ya kan secara otomatis ya kan si true ini ya kan, true dan false ini ya kan, itu jadi true ya kan. Nah kita lihat ya, di sini kita coba ganti dulu semua operator ya. Kita ganti dulu semua operator, operator si ininya ya, operator n-nya ya kan, kita ubah ya kan. Nah maka secara otomatis ya kan nilai ini semua itu berubah jadi true ya kan. Nah karena kan kebalikannya ya kan. Nah gitu. Nah terus kapan dia akan bernilai false? Nah dia akan bernilai false jika keduanya false kayak gini. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah baru dia bernilai false di sini ya kan. Nah jadi dia kebalikan dari n ya kan. Nah kalau n tadi kan ya kan yang apa namanya, yang selain true dan true ya kan, dia akan bernilai false. Nah sedangkan OR ya kan, selain false dan false false atau true ya kan, maka dia akan bernilai true ya. Nah kurang lebih seperti itu ya. Nah sekarang kita coba cetak ya untuk melihat hasilnya langsung di sini. Oke, mari kita lihat. Nah kan oh iya, ini lupa ini kan, wah salah nih, ini salah nih teman-teman. Ini kan harusnya true ya di sini ya. Ini malah dua-duanya false di sini. Sorry ya teman-teman. Nggak nyadar ya aku. Sorry ya. Nah kita lihat. Nah kan 1 1 1 0. True false ya kan. Nah gitu. Jadi mau dibolak-balik pun sama aja ya kan. Kalau beda ya kan pasti true ya kan. Dan kalau sama ya kan, tapi nilainya true dua-duanya ya true juga ya kan, kecuali kalau false dua-duanya baru dia false. Nah kurang lebih gitu, kebalikan dari ini, kebalikan dari n ya kan intinya ya kan. Nah itu kalau OR. Nah terus ada satu lagi operator yang bikin kita itu sering terkecoh ya kan, yaitu operator NOT ya kan. Nah apa itu operator NOT ya kan. Nah operator NOT ini adalah untuk membalik nilai ya kan. Nah jadi kan kita kan tahu kalau nilai boolean itu kan cuma true dan false. Nah catat ya, nilai boolean itu kan cuma true atau false ya kan. Maka secara otomatis nilainya bisa dibolak-balik ya kan. Jadi apa namanya, dari true ke false atau false ke true ya kan. Nah bisa dibolak-balik kayak gitu ya kan. Nah NOT ini ya kan, operator NOT ini itu adalah berperan di situ ya kan. Operator yang berperan di situ membolak-balik nilai ya kan, yang awalnya true jadi false, yang false jadi true ya kan. Nah cara meletakkannya itu di mana ya kan. Nah cara meletakkannya itu ada di sini ya, apa namanya,
misalnya di not sini ya kan. Nah, maka ya kan nanti dia bakalan ini ya. Dia bakalan not true dulu ya kan. Dia bakal membalik nilai true dulu ya kan. Nah, maka secara otomatis ya kan true ini jadi false ya kan. Maka false or false jadi false ya kan nilai terakhirnya. Nah, mari kita buktikan. Nah, kan jadi false. Tuh lihat. Ya kan karena true-nya dibalik. Ya kan? True-nya dibalik jadi false, ya kan? Maka secara otomatis di sini nilai operasi yang terjadi adalah false dengan false. Dan kalau false dengan false ya gini, ya kan? Hasilnya false. Ya kan? Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nanya ya kan kira-kira ada simbolnya nggak kayak and dan or tadi ya kan. Kalau and dan or tadi kan simbolnya ya kan gini sama gini ya kan. Nah, terus kalau not itu kira-kira ada nggak? Jawabannya adalah ada ya. Tapi tapi nggak tahu ya kan kira-kira apakah ini bekerja atau tidak ya kan di dalam operasi boolean. Tapi kalau dalam operator relasional kayak misalnya nih ya kan kita kasih contoh ya di sini di mana ya? Enaknya kita kasih contoh di sini aja deh, sembarang aja ya. Di sini misalnya. Misal si 5 ya kan. 5 ya kan, terus kita kasih tanda seru kayak gini, 5 sama dengan 6 ya kan. Nah, 5 ya kan. Nah, tanda seru seperti ini artinya 5 tidak sama dengan 6 ya kan. Nah, tidak kan not ya kan. Nah, sama aja kan ya kan, tidak ya kan not ya kan, kayak membalik gitu ya kan. Kalau misalnya sama dengan kayak gini kan ya sama dengan, tapi kalau ini kan tidak sama dengan jadinya ya kan. Kalau tanda seru seperti ini, maka nilai dari operasi ini ya kan itu adalah true ya kan, bukan false ya kan. Karena ya emang benar kan 5 bukan sama dengan 6, beda ya kan. Jadi ya otomatis nilainya true ya kan. Nah, tapi kalau misalnya di sini ya, kalau di operasi boolean ini aku jujur aja nggak tahu nih ya kan kira-kira apakah bisa atau enggak ya kan pakai simbol tanda seru. Tapi kalau pakai not jelas bisa ya. Nah, karena aku belum pernah nyoba ya kan, mungkin kita coba ya di sini ya kan pakai tanda seru seperti ini ya, kira-kira apakah bekerja atau error. Kita lihat. Oh, ternyata bisa ya teman-teman, ternyata ya. Tuh lihat, bisa ya kan, sama kan ya kan nilainya tadi ya kan dengan not tadi ya kan. Nah, dengan not kayak gini ya kan sama aja nih. Lihat nih, catat nih 0 1 1 0. Kita lihat apakah sama ya kan kalau kita pakai not. Nah, kan sama aja kan 0 1 1 0 gitu ya teman-teman. Nah, jadi operator not itu intinya membalik-balik ya kan, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kira-kira teman-teman mungkin ada yang bertanya nih ya kan, mungkin ya kan kira-kira ya kan teman-teman pasti ada yang nanya nih ya kan seperti ini. Kira-kira apakah operasi boolean itu sama seperti operasi matematika yang ada tanda kurungnya? Jawabannya tentu saja ada ya teman-teman ya kan. Mari kita coba ya kan. Misalnya di sini kita asumsikan kita pengen true ya kan. Nah, seperti ini ya kan, dalam kurung seperti ini ya kan. Nah, lalu ya kan di luar sini kita taruh operasi not, operator not di sini ya. Nah, maka yang terjadi adalah dia nggak bakal ngebalik nilai true dulu, tapi dia bakal true ini ya kan sama false ini diselesaikan terlebih dahulu, baru dinotin atau dibalik ya kan. Nah, true dan false ini kan nilainya kan ini kan ya, nilainya kan true ya karena or ya di sini operatornya. Nah, karena true ya kan nilai kembaliannya ya kan, maka dibalik nih true ini jadi false, maka ya hasilnya tetap false aja ya, sama ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai operator AND ya kan, kalau kita pakai operator AND, maka yang terjadi dia bakal nilai true ya kan, dia bakal bernilai true ya kan. Nah, dia bakal bernilai true. Kenapa? Karena true dan false ini ya kan kalau kita AND akan jadi false. Nah, false itu dibalik jadi apa? Jadi true ya kan. Nah, mari kita lihat apakah benar. Nah, kan benar ya kan, dibalik ya kan. Nah, seperti itu ya kan. Nah, jadi
lagi dan lagi ya, kurung jadi prioritas yang paling tinggi ya dalam operasi manapun, termasuk operasi boolean. Nah, sekarang ya kan teman-teman mungkin ada lagi nih yang bertanya satu lagi nih ya kan, yang tak kalah penting, kira-kira apa aja nih ya kan, operasi mana aja nih yang bakal didahulukan. Oke, mari kita kasih rinciannya di sini ya teman-teman. Jadi yang paling didahulukan itu pastinya kurung seperti ini ya. Nah, kurung ya kan, nah kita tandai ya kan itu lebih besar dari not ya kan. Nah, terus not ini lebih besar dari n ya, atau mungkin kita kasih simbol aja deh kayak gini ya. Nah, dan n itu lebih besar dari or ya kan, seperti ini ya teman-teman. Nah, berarti ya kan prioritas yang paling rendah itu or ya kan, berarti ya kan benar ya teman-teman, or itu yang paling rendah ya kan. Nah, jadi ya kan kalau misalnya nih ya kan kita ketemu suatu operasi yang seperti ini ya kan, misalnya true or false, salah false and true misalnya ya kan. Nah, maka ya kan yang dikerjakan dulu tuh adalah n dulu ya kan. Nah, false and true itu false ya kan. Nah, false di or dengan true, maka hasilnya adalah true. Mari kita lihat apakah benar. Nah, kan benar satu ya kan. Nah, gitu, karena yang di ini duluan itu adalah ini ya kan, n-nya dulu ya teman-teman ya kan. Atau mungkin kita coba ya kan, kalau misalnya true-nya kita ubah jadi false untuk buktikan lebih lanjut nih ya kan. Kita buktikan lebih lanjut. Nah, false dan false itu false ya kan, di or dengan true ya kan, itu true ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita true dengan dengan or false dulu ya kan, terus di end dengan false, itu hasilnya beda ya kan. Nah, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya tetap satu. Kenapa? Karena yang dikerjakan itu ini dulu ya. Yang dikerjakan itu ini dulu, baru setelah itu hasil dari ini itu dikerjakan dengan ini ya kan. Bukan ini dulu ya kan dikerjakan, baru hasil ini dikerjakan dengan ini ya kan. Bukan ya teman-teman, bukan kayak gitu ya kan. Karena ya n itu lebih diprioritaskan daripada or. Tuh, lihat, n lebih besar dari or ya. Nah, tapi kalau misalnya ada operator not ya kan, pastinya not itu lebih diprioritaskan ya kan daripada si n. Tapi kalau misalnya ada kurung, pastinya kurung lebih diprioritaskan lagi ya. Jadi kurung yang paling prioritas nih pokoknya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi aku rasa cukup dulu ya pembahasan kita terkait operasi boolean ini ya. Semoga dapat dipahami ya. Oke, tak lupa juga ya, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Oke, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.